Ibadah kita sore ini dilayani oleh Pendeta Albertus Marinespati, Majelis Jemaat yang bertugas Penatua Joko, Penatua Nita, Penatua Ninik, Penatua Manunggal, dan Penatua Riza. Pemandu pujian oleh PS Anugrah, pengiring pujian Saudara Fabian dan Saudari Aimi, pengisi pujian The Actis dan PS Anugrah. Multimedia dan sound system oleh Saudari Livia, Saudara Michelle, dan Saudara Stephen. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Sebelum memulai ibadah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersatu teduh sejenak. Setelah setiap hari kita bekerja, beraktivitas, dan bermain, maka inilah hari untuk datang kepada Tuhan dalam ibadah bersama. Mari kita nikmati persekutuan ibadah ini dalam rasa syukur dan sembah kita kepada Dia, Sang Pemberi kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, marilah kita mulai ibadah hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari Kidung Keesaan 45, Oh Hari Istirahat. Istirahat, ceria dan cerah, melipur hati sadar. Oh hari mulia, bernyanyilah semua, bersatu menyembah. Kudus, kudus, kuduslah kepada Yang Esa. Oh hari perteduhan di badai dunia, makanan penghiburan Kau sambut yang lelah, sungai Kau segarkan semangat yang gersang. Baik bola tempatnya melihat Kanaan. Sentosa hari Tuhan membimbing umatnya menuju perjanjian, tempat sejahtera. Terpujilah Bapa dan Putra Tunggalnya dan Roh Pengantar Sada, ketiga Yang Esa. Saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Jika orang bertanya, di mana Tuhan? Mengapa Dia terasa jauh? Sesungguhnya saudara, Allah diam di antara kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan
di bumi. Tenanglah kini hatiku. Mari saudara kita berdoa, kita mengakui segala dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena cinta kasih-Mu kepada kami yang tidak pernah luntur. Betapapun seringkali ya Tuhan kami menjauh dari-Mu, kami seringkali melupakan Engkau, dan kami bahkan seringkali menentang Engkau di dalam kehidupan kami. Ampunilah kami juga ya Tuhan ketika kami menghadapi tantangan, pergumulan, persoalan, masalah. Seringkali kecemasan dan ketakutan, kegelisahan kami itu menjadi suara yang bising di dalam kehidupan kami. Membisingkan pikiran kami, menghancurkan iman kami, sehingga kami lupa untuk bersandar kepadamu dan kami tidak mampu mendengar suaramu ya Tuhan. Ya Bapa, ampuni kami.
Dan kami mohon agar supaya Tuhan memberikan kepada kami kekuatan, sehingga ketika tantangan, pergumulan, persoalan datang dan menerpa kami ya Tuhan, kami tidak dikuasai oleh ketakutan kami, kecemasan kami, kepanikan kami. Tetapi kami mampu menenangkan diri dan mendengar suara-Mu, mengalami kehadiran-Mu. Sehingga kami kokoh dan kuat, kami tetap dapat melangkah tegar. Dan kami boleh senantiasa bersyukur, bersukacita dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan tolong kami agar supaya kami juga mampu menolong orang lain yang membutuhkan kekuatan, penghiburan, pertolongan, harapan, sehingga mereka pun boleh mampu untuk berdiri teguh di tengah-tengah tantangan badai apapun. Kami mohon kuasa Tuhan menyertai kami, dan kami mohon Tuhan tolong agar supaya hidup kami di tengah-tengah segala kelemahan dan kerapuhan kami ini Tuhan boleh berkenan senantiasa kepadamu. Demi Kristus. Amin. Suara-Mu ku dengar. Suara-Mu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Tuhan, inilah aku anak-Mu. Dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku, supaya ku kenal di mana harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Tuhan, inilah aku anak-Mu. Dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Terpuji penebus, terpuji darah-Nya, terpuji Kristus Tuhanku, dalamnya ku benar. Tuhan, inilah aku anak-Mu. Dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Saudara-saudara, dengarkanlah berita anugerah. Dalam relasi yang akrab dengan Tuhan, kita mengalami Dia ada dekat. Firman-Nya dalam surat Yohanes 10 ayat 27-28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita sambut berita anugerah dari Allah dengan saling memberikan salam damai sambil menyanyikan pujian. Bersukacitalah selalu. Salam damai.
sukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat Tuhan di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Saudara, saya minta kita ulangin lagi, karena lagunya kehendak Tuhan bagimu kayaknya bukan bagiku. Bukan bagimu aja ya, aku nggak usah. Jadi kita ubah yang bagian akhir, bukan bagimu jadi bagiku. Ya, supaya adil. Setuju? Setuju. Setuju, ya kita nyanyikan lagi. Tepuk tangan. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berilah salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagiku. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagiku. Mantap. Kita nyanyikan sekarang suara kidung yang merdu di hatiku. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Nada-nada sumbang dan sendu disebabkan dosaku. Yesus sudah menggantikannya jadi kidung yang merdu. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Yang atas limpah rahmat-Nya, dalam kasih-Nya teduh,
Silakan duduk. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan puji-pujian dari The 80s. Saya sambil baca gini sambil mikir, The 80s ini karena usianya 80s atau karena nyanyinya lagu-lagu 80s? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya, oke. Tes. Ya, shalom. Selamat sore. Ya betul pertanyaan tadi Pak Albert. Jadi diitis karena dua orang di antara kami, Pak Wibowo dan satunya, kenal yang rambutnya putih banget ini, ada yang kenal? Siapa dia? Ya, grup ini dibentuk untuk memutar kembali ingatan kita ke 50-49 tahun lalu. Ketika jemaat ini masih, lingkungan ini masih sangat baru, keluarga muda mulai masuk, keluarga Pak Agianto, keluarga Pak Wibowo, keluarga Pak Adire Sanata, Pak Indranoto, Om Bim, Pak Kostaman, Pak Irwan dan sebagainya mulai tinggal di sini. Mereka menyatukan hati untuk membentuk jemaat baru di tempat baru. Usia mereka, Pak Agianto baru 30 tahun saat itu, Pak Wibowo, dan Pak Rudi 34 tahun, masih sangat-sangat muda. Tetapi mereka semua rata-rata pimpinan perusahaan. Jadi ketika itu Pak Rudi sendiri belum pendeta, masih calon dari GKI Cawang. Pak Albert Pati pasti kenal elok karena dia dulu pemuda Cawang yang suka keluyuran ke sini ya Pak. Emang. Ya, itu temannya Pak Gigi Kris dan Pak Bunona itu. Nah, tahun itu mereka menyatukan hati untuk betul. Hebatnya, tahun 77 di bulan Agustus sudah mulai persekutuan rumah tangga pertama di Blok Q7 di rumah Pak Gatot Rahwan. Di situ kemudian di bulan Februari tahun 78 seksi sekolah minggu sudah terbentuk dengan 6 orang guru. Ibu Ari ada di sini, Ibu Esther ada di sini, Bu Dian, Ibu Hilda, Ibu Kusnadi dan Kak Tabuan. 6 guru itu mengawali mulai seksi sekolah minggu. Di bulan Aprilnya kita sudah mulai dengan kebaktian umum pertama di Blok AB nomor 2 sebelahnya rumah Pak Beni Susinto saat ini. Kemudian di bulan itu juga jemaat kecil ini sudah dianggap layak untuk menjadi pos PI. Tidak lama kemudian menjadi bakal jemaat. Saat itulah Pak Rudi belum pendeta, tua-tua khusus itu belum, menantang bapak-bapak muda ini, bisa enggak ketika nanti kita menjadi dewasa GKI sudah punya gedung. Orang-orang muda ini, Pak Kiantara teman-teman, siapa takut bu dia? Mereka menyatukan daya, menyatukan doa dan mengumpulkan banyak dana sehingga mereka mulai minta pada aneka elok tanah dan diberikanlah fasum ini. Sebetulnya tanah kita gede ya, HKBP. Karena HKBP digusur dari Cipinang Pulau, kita mendapat bagian yang kecil karena mereka jumlahnya udah 1.000 orang. Dari 2.000 ini 1.300 diberikan HKBP, kita dapat 700 meter. Bagus lah, karena kita belum punya jemaat. Waktu itulah dibuat desain oleh Pak Irwan. Ini semua sudah almarhum, banyak yang sudah almarhum lah ya. Jadi Pak Irwan sudah desain, dibantu konstruktor dan sebagainya. Pak Agianto biasalah nyari dana gitu ya. Dan izin-izin rayanya yang ngurus itu Ibu Pakan itu, izin-izinnya. Jadi ketika tanggal di bulan Desember tahun 80 loh udah, Desember itu Pak Pakan ditunjuk menjadi ketua pembangunan gereja ini. Dengan tantangannya harus selesai dalam waktu 10 bulan. Benar, bulan 10 tahun 81 gereja ini berdiri dengan biaya berapa? 83,8 juta. Pak Agianto sebetulnya mau bangun rumah. Dia mengatakan, tunggu rumahku nanti dulu. Yang penting rumah Tuhan jadi dulu. Jadi luar biasa. Semangat itu saudara yang kami angkat oleh grup ini supaya yang muda-muda ini punya semangat yang sama untuk mengisi bangku-bangku kosong ini loh, supaya kebaktian umum kedua itu
bisa setara dengan kebaktian pertama. Bisa dihadiri setidaknya 160-200 orang. Begitu. Jadi bukan kita tuh pengen nyanyi itu bukan. Ini adalah momentum yang baik. Karena kita memasuki usia 44 tahun nanti di November itu ya. Nah ini ketika perjalanan ini pun ada sesuatu yang mengharukan sekaligus juga luar biasa. Waktu itu saya bareng Pak Agenta sudah menjadi penatua. Kami sedang mempersiapkan kebaktian umum pertama. Itu di bulan September tahun 89. Kami mendapat telepon yang mengagetkan. Pak Rudi dengan kendaraannya terjun dari Semanggi. Lewat, kami semua berpikir pasti itu, lewat. Ternyata setelah 3 bulan dirawat di rumah sakit, lebih mungkin. Dan kami menyaksikan waktu itu lukanya hancur. Pak Rudi mulai pulih. Dan setelah tahun kemudian saya lihat giginya lebih bagus karena palsu semua ya. Jadi pulih sama itu 36 tahun lalu hampir sudah. Sekarang kita lihat Pak Rudi begitu sehat ternyata. Mujizat luar biasa. Ya itu jangan kita. Ketika kami memilih lagu ini pun pilihan Pak Rudi. Pak Rudi sudah membayangkan bahwa inilah jamaah Tuhan 50 tahun lalu yang menjamah kaum muda ini untuk bisa menyatukan tekadnya membangun jemaat dengan sangat-sangat cepat. He touch me. Mudah-mudahan kita juga semua merasakan jamahan Tuhan. He touch me. Kita sih nikmati bersama. Kalau perlu kita nyanyi bareng. Shackled by a heavy burden, need a load of guilt and shame. Then the hand of Jesus touched me, and I'm no longer the same. He touched me, oh, he touched me, and oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole, Ya, saya undang kita nyanyi lagu bahasa Indonesia ini. Ada di PKJ 199. Silakan kamu mau ikut nyanyi. Oleh malu terbeban, tangan Yesus menyentuhku, diubah hidupku olehnya.
joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Kalau dengar suara bagus, saudara saya suka terbeban banget. Karena saya orang Ambon. Orang di dunia ini selalu bilang orang Ambon suaranya bagus-bagus. Benar saudara-saudara, kecuali saya. Istri saya Batak. Dan semua orang bilang orang Batak tuh suaranya bagus. Bahkan ketika Yesus hadir itu, malaikat-malaikat jangan-jangan orang Batak semuanya. Marga Panggabean, Marpaung. Benar itu, kecuali istri saya. Jadi saya punya 2 anak. Ini 2 anak nih botak nih saudara-saudara. Ambon Batak maksudnya. Kita kasih kursus nyanyi di Elvase Surya. Itu selalu tempat yang melahirkan banyak penyanyi bagus saudara. 2 tahun dia kursus nyanyi di situ. Suaranya nggak berubah. Gurunya bilang ini udah susah dari gennya ini. Jadi ya sudah, saya bilang kalau gitu memang udah nggak ketolong lagi. Saya udah berdoa pada Tuhan, Tuhan tolong ubah suara saya supaya bagusan. Tuhan bilang cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jadi ya sudahlah, terima aja saudara-saudara. Jadi kita tepuk tangan, ini luar biasa saudara-saudara. Bagus sekali suaranya ya. Senang sekali, nanti mereka akan nyanyi lagi setelah setelah khotbah dan setelah ibadah kayaknya. Mari kita berdoa saudara-saudara. Bapa Surgawi, kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berfirman kepada kami, Tuhan kuatkan kami, bimbing kami, sehingga firman-Mu ya Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami, terutama ketika menghadapi tantangan, pergumulan, persoalan, dan terutama Tuhan tolong agar supaya di tengah-tengah tantangan, pergumulan, persoalan, kebisingan-kebisingan yang ada di sekitar kami, bahkan ada dalam hati kami mampu mendengar suara-Mu. Berfirmanlah ya Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Saudara, pembacaan dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 15. 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 15. Di sana ia masuk ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Kita bacanya ini aja ya, balas-balasan ya. Jadi saya yang ganjil dan saudara yang genap. Di sana ia masuk ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Lalu datanglah firman Tuhan kepadanya. Apa kerjamu di sini, hai Elia? Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Lalu melintaslah Tuhan. Angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu. Mendahului Tuhan. Tetapi Tuhan tidak ada dalam angin itu.
Sesudah angin datanglah gempa, tetapi Tuhan tidak ada dalam gempa itu. Ketika Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu goa itu. Datanglah suara kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Kita baca sama-sama firman Tuhan kepadanya. "Pergilah, kembalilah pada jalanmu ke padang gurun Damsyik. Sesampainya engkau di sana, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram." Saudara yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Shalom. Saya perkenalkan diri dulu saudara ya. Saya Pendeta Albertus Martinez, bukan Marines. Kalau Marines itu di lautan. Ini Martinez Pati. Istri saya satu, saudara. Orang Batak, marga Tobing. Lalu anak saya dua. Yang satu di Brisbane, satu di Indonesia, tapi dia warga negara Amerika Serikat. Jadi kalau kami ngumpul, kami United Nation Organization ya, dari berbagai negara. Cuma saya dengan istri saya yang orang Indonesia. Nah, saudara, saya di GKI Maulana Yusuf Bandung. Kalau Anda ke Bandung, telepon saya. Bisa nanya nomor telepon di sekretariat. Karena di Bandung itu di GKI Maulana Yusuf, saudara, itu ada sebelah sini ada sate yang paling enak sedunia. Kalau Anda ke sana, saya telepon aja. Kita makan sate. Saya ajak Anda makan sate. Jangan takut. Setelah makan baru kita negosiasi yang bayar siapa. Jadi saudara, saya senang sekali. Saya diundang di Cipinang Elok. Karena waktu saya remaja itu saya aktifnya banyak di sini juga. Ini ada Pendeta Rudi, Suheng saya, sama-sama orang Cawang kita nih saudara ya. Saya kenal semuanya sampai bapak-bapaknya saya kenal semua. Karena aktivis Cawang banget gitu ya. Jadi saya dulu aktifnya di sini, belum ada gedung ini dan sebagainya. Jadi ketika majelis bilang ini ada permintaan dari Cipinang Elok, saya bilang itu harus diterima. Saya pulang kampung tuh namanya. Gitu, jadi saya merasa pulang kampung. Sebetulnya itu jatahnya GKI Cawang. Tapi GKI Cawang bilang supaya banyakkan orang kita pindahin ke Juni aja. Boleh, saya bilang. Baru GKI Cawang tarik masuk yang Cipinang Elok. Gimana nih Cipinang Elok? Boleh kok Cipinang Elok. Terus Cawang bilang, loh kok Cipinang Elok udah duluan? Kita kalau gitu nggak jadi Juni, kita pindahin ke Maret. Jadi 2 Maret saya di Cawang, saudara ya. Jadi senang sekali. Nah, saudara, tema kita ini mendengar suara Tuhan di tengah kebisingan. Ini bagus sekali, saudara ya, tema ini. Karena ketika kita bicara kebisingan, itu ada yang bising di luar sana, kendaraan yang lewat, keributan di sana dan sebagainya yang bisa mengganggu kita. Tapi untuk saya tidak terganggu lagi, saudara, karena istri saya dulu rumahnya dekat dengan rel kereta api. Jadi selalu jus dan sebagainya. Udah mulanya saya terganggu, lama-lama ya biasa aja. Udah nggak terganggu lagi. Itu bising sekali. Tapi yang saya maksudkan dengan kebisingan di sini, saudara, adalah
Kebisingan ketika kita mendengar misalnya ini konflik Rusia-Ukraina. Ini konflik yang sekarang ini dekat sekali. Ini baru pertama kali konflik di mana kita dekat dengan perang nuklir. Ini gimana kok terjadi perang nuklir? Itu efek dari konflik Rusia-Ukraina aja udah bikin ekonomi dunia anjlok. Karena Ukraina itu pemasok gandum nomor 1 di dunia. Tambah lagi dengan Israel, Palestina, Gaza ini dengan Hamas. Tambah lagi konflik lagi dengan Syria, dengan Iran, dengan Houthi di Yaman dan sebagainya. Belum lagi kita dengar lagi berita di sana pajak naik 12%. Belum lagi kita dengar berita sekarang saudara-saudara ya, orang yang bekerja di tekstil itu tingkat yang sudah dipecat dari tekstil itu udah 1 juta lebih. Yang kerja di tekstil kita lagi hancur-hancuran banget. Belum lagi saudara-saudara kita mendengar lagi startup baru yang kita miliki itu, yang tiba-tiba muncul, banyak yang berjatuhan sekarang. Hancur-hancuran. Jadi kita ini krisis sebetulnya. Kita ada dalam krisis. Banyak orang-orang yang sudah bekerja di stop. Kenapa? Nggak mampu menjawab tantangan zaman karena sekarang zamannya AI. Digital teknologi, you nggak bisa, you out. Lagi kerja aja udah stop. Banyak yang mau kerja, you gimana kapasitasmu? Kapasitasmu kalau kurang ya nggak bisa masuk. Jadi kompetisi sekarang, saya tadi pagi saya bicara dengan kaum muda di sini, para pemuda, saya bilang kalian ini waktu zaman kami, saingannya sebetulnya hidupnya lebih mudah. Karena saingannya cuma sesama manusia. Tapi kalian ini, saingan kalian ini AI loh. AI itu mengubah cara hidup, mengubah cara kerja, mengubah pekerjaan, mengubah cara kita bergaul, bahkan mengubah spiritualitas kita. Banyak hal yang berubah, revolusi habis-habisan. Kalau kalian nggak siap, tersingkir. Nggak ada waktu untuk terlalu banyak buang waktu untuk main-main. Saya bilang. Jadi saudara, kalau kita lihat begitu banyak persoalan, begitu banyak tantangan, masalah dan sebagainya, dan persoalan-persoalan itu masuk dalam hati kita ini, kemudian itu jadi pergumulan kita, apalagi aduh nanti saya kerja gimana, anak saya nanti kerjanya bagaimana ini, hidup saya nanti gimana. Banyak orang yang panik sekarang. Banyak orang yang cemas, dan kalau kebisingan dari luar itu masuk dalam hati kita, kita udah susah untuk konsentrasi. Anda tahu banyak orang yang frustrasi sekali sekarang. Di tengah-tengah situasi kebisingan yang sudah mengganggu dirinya, udah susah tidur. Efeknya saudara-saudara, banyak orang yang jadi cicak sekarang. Apa maksudnya jadi cicak? Pagi-pagi begitu bangun, nggak ada kerjaan. Yang lain banyak kerjaan. Yang lain lagi macet. Yang lain lagi khotbahnya kepanjangan. Cukcak pagi-pagi udah disediain oleh istri. Ini makanan. Wah, thank you, bini maksudnya. Buka, begitu lihat makanannya, ini lagi. Udahlah, aku nanti lagi nggak enak perut, jadi aku di luar aja. Makan di luar, ini baru makanan. Habis makanan dikasih bill, tek. Begitu lihat, cukcak terus. Mengeluh terus pagi siang malam mengeluh. Pagi siang malam mengeluh. Nggak ada bersyukurnya sama sekali. Nah, itu masih baru ini tingkatan rendah. Saudara, kalau sampai cuma mengeluh. Ada yang sampai karena kebisingan itu udah masuk, udah panik, udah cemas, udah nggak tahu gimana hidup. Frustrasi, putus asa. Dan kalau udah putus asa semuanya gelap. Yang terang cuma satu, baygon.
Saya sampai sekarang masih bingung sekarang, saudara-saudara. Kenapa kalau orang bunuh diri selalu minumnya Baygon, bukan Mortein atau Raid atau apa lagi? Ya, yang lain gitu. Kenapa Baygon? Apakah Baygon udah ada mentang-mentang Baygon udah ada rasa jeruk, rasa apel? Baygon, saudara. Jadi ampuh membunuh nyamuk dan manusia. Orang panik, bunuh diri. Bunuh diri orang. Anda tahu orang yang bunuh diri di dunia ini berapa? Jumlahnya ada yang mau tebak nggak? Yang bunuh diri di dunia ini jumlahnya dalam 1 tahun berapa? Ada yang mau tebak? Siapa yang tepat dapat sepeda? Ya udah, kalau nggak kasih tahu ya sudahlah. Tuhan, saya tanya, mereka diam aja, ampunilah mereka Tuhan. Jumlahnya total saudara yang bunuh diri dalam 1 tahun itu total 1 juta orang bunuh diri. Bisa lihat di Google nanti, ya nanti aja, jangan sekarang. Tapi saya ingin katakan gini, kalau korban peperangan Ukraina ditambah dengan korban peperangan di Gaza, ditambah orang yang mati karena terorisme, ditambah dengan orang yang mati karena dibunuh, ditotalin semuanya dalam 1 tahun nggak sampai 1 juta. Apa artinya? Yang mati karena bunuh diri sama yang mati karena dibunuh, lebih banyak yang mati karena bunuh diri. Artinya apa? Kita masuk satu era baru sekarang. Ancaman terbesar bagi diri kita bukan dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Ancaman terbesar bukan dari orang lain, dari diri kita sendiri. Kenapa? Orang frustrasi, orang cemas, bising, orang panik, putus asa, nggak tahu lagi mau buat apa, mati jalan yang paling baik digunakan. Orang-orang seperti itu, saudara, adalah orang-orang yang kehilangan iman. Iman itu ada 2, saudara, ada iman yang model telur. Yang model telur kalau jatuh gimana? Pecah. Mudah sekali. Kena masalah sedikit, pecah. Punya problem sedikit, pecah. Rapuh sekali. Tapi ada orang yang punya mentalitas ini, spiritualitas, iman, yang kayak bola tenis. Kalau jatuh gimana? Melenting. Ambil tuh bola tenis, banting sekeras-kerasnya. Makin dibanting, makin melenting. Makin kuat. Kita butuh iman yang seperti itu, saudara. Iman yang kokoh dan kuat. Tapi dalam konteks itu, saudara, kita hanya bisa punya iman yang kuat kalau kita mampu mendengar suara Tuhan di tengah-tengah kebisingan hidup ini. Ya, kita lihat dari Elia. Elia itu lari. Dikejar-kejar, dia lari ke Gua Horeb. Lalu Tuhan datang kepada Elia, ngapain lo di situ? Elia begitu Tuhan tanya, Elia bilang, Tuhan, ini semua bangsa Israel itu udah meninggalkan Engkau Tuhan. Mereka menghancurkan mezbah-mezbahmu, bakar gedung-gedungmu, mereka membunuh nabi-nabimu Tuhan. Waduh, gimana mereka? Wah, terus Elia panik. Ngomong terus. Mereka udah gini-gini, orang kok udah panik ngomong melulu, saudara. Teriak-teriak, nggak bisa, tenang, nggak bisa, udah tenang, teriak-teriak. Nah ini Elia ini, nggak Tuhan, ini mereka hancurkan semuanya. Tuhan bilang,
Udah kamu keluar dulu deh, keluar lewat gua itu. Keluar dari gua itu supaya kamu bisa dapat udara baru lagi, ada O2 masuk di otakmu. Karena orang kalau udah panik, cemas, saudara, ini O2 kurang. Kalau orang udah marah, ini O2 kurang di otak. Otak nggak terkontrol nih, O2-nya udah kurang di otak. Nah, di luar itu Elia lihat, tiba-tiba ada angin besar, gempa, angin besar yang luar biasa, membelah gunung. Dia lihat, oh, Tuhan gak ada di situ. Kemudian gempa besar, bergoncang-goncang. Tuhan gak ada di situ juga. Kemudian api mungkin berkobar-kobar besar, lebih besar dari LA kayaknya. Tuhan gak ada di situ. Lalu kemudian saya lebih suka pakai bacaan yang lama, angin sepoi-sepoi. Pada saat ada angin sepoi-sepoi, Elia tuh menutup wajahnya dengan jubah. Itu artinya dia nggak boleh lihat. Dia lihat Tuhan, dia mati, tutup, nggak sanggup dia lihat. Tuhan hadir di angin sepoi-sepoi. Apa artinya, saudara? Artinya ini, ketika kita menghadapi masalah, pergumulan, persoalan, hal yang membuat kita panik, kebisingan-kebisingan yang membuat kita panik, kita maunya, Tuhan tunjukkan kuasa-Mu Tuhan, tunjukkan kedahsyatan-Mu Tuhan. Ini aku lagi menghadapi masalah ancaman, tunjukkan api-Mu Tuhan, hancurkan mereka. Itu yang ada di kepala kita. Tuhan yang dahsyat, yang maha kuasa, yang mengubah total segala macam. Baru kita rasakan Tuhan hadir dengan sangat dahsyat, luar biasa. Itu yang kita harapkan. Tapi saudara, penglihatan Elia bicara sebaliknya, angin sepoi-sepoi. Kalau angin sepoi-sepoi, saudara, kita kadang-kadang kalau angin gempa kita lihat, kita wah tadi ada gempa. Jangankan gempa 7,5 atau 7,8 seperti di Aceh. Baru gempa 4,2 aja kita akan bilang, wih tadi ada gempa. Api satu rumah kebakar aja, wih tadi kebakaran di sana. Kalau kita lihat angin, waduh tadi anginnya besar tuh, tadi pohon sampai goyang-goyang gitu, padahal belum tumbang. Tapi kalau angin sepoi-sepoi yang kayak biasa, kita nggak ngomongin apa-apa. Karena udah biasa. Nggak ngomongin apa-apa. Angin sepoi-sepoi biasa aja, sesuatu yang biasa. Apa artinya, saudara? Tuhan hadir dalam senyap, dalam hal-hal biasa. Tapi dia ada. Dia nggak diam. Kita kira dia diam. Kita kira dia nggak peduli. Kita kira dia nggak tahu. Kita kira dia lupa pada kita. Tidak, saudara-saudara. Aku ada, aku hadir. Aku tahu kepanikanmu. Aku tahu ketakutanmu. Aku tahu kecemasanmu. Gak usah takut. Aku hadir di situ. Aku ada. Tenang. Kalau kamu nggak tenang, kalau kamu panik, kalau kamu cemas, kamu hidup dalam kebisingan di hatimu, nggak bisa dengar suaraku. Kamu nggak bisa dengar apapun. Orang marah aja, saudara, kalau orang marah, suami istri misalnya, kamu tuh apa sih? Tenang. Kamu nggak bisa, kamu istrinya bilang, wah nggak bisa, mau apa? Udah kayak gitu, saudara, nggak bisa dengar. Karena apa? Ini bising nih. Hatinya penuh dengan kebencian, kemarahan, permusuhan dan sebagainya. Bising. Coba semuanya tenang. Cuma tenang. Nggak akan ada ribut-ribut. Karena semuanya tenang. Kalau udah tenang, saudara, itu orang bisa ngomong dengan suara cinta. Dari itu suami istri itu dengan pacarnya itu nggak ada ngomong, "Woi, I love you." Nggak ada. Ada yang gitu? Nggak ada.
Dia bilang, "Kenapa? I love you." Kedengeran. Kenapa, saudara-saudara? Karena suara cinta itu cukup lembut. Gak perlu teriak-teriak. Dan Tuhan bekerja dengan suara yang penuh cinta. Dalam kelembutan, dalam kesenyapan itu. Yang kita kira dia gak ada. Kita gak bisa dengar ketika kita terlalu dipenuhi nih hati kita. Pikiran kita ini saudara-saudara dipenuhi dengan keriuhan, kebisingan. Dengan kepanikan, kecemasan, ketakutan, keputusasaan. Gak akan bisa kita dengar. Dan Tuhan bisa bicara dengan apa saja yang biasanya terjadi sehari-hari. Jangan pikir Tuhan gak bicara, Tuhan bicara. Kadang-kadang Tuhan bicara ketika kita punya pergumulan-pergumulan. Tuhan bicara melalui mimpi, bisa. Kadang-kadang Tuhan bicara melalui istri kita, bisa. Tuhan bicara melalui suami, bisa. Melalui anak-anak kita, bisa. Tuhan kadang-kadang bicara melalui lagu yang tadi, bisa. Kadang-kadang Tuhan bicara melalui khotbah, bisa. Kadang-kadang Tuhan bicara melalui orang lain yang kita nggak kenal, bisa. Tuhan bisa bicara melalui apapun, saudara-saudara, yang kita kalau kita dengarkan baik-baik, kita, wah ini suara Tuhan nih. Tahu. Saya sendiri baru sadar, saudara-saudara, Tuhan kadang-kadang dalam banyak hal pergumulan saya, Tuhan bicara tuh dengan melalui lagu. Meskipun saya bukan penyanyi dan nggak bisa nyanyi. Selalu banyak sekali dalam pergumulan banyak hal melalui lagu. Saya baru sadar, saudara-saudara, ketika ayah saya lagi sakit, mau meninggal. Saya dekat dengan ibu saya. Dia selalu bilang, ayah saya kena sakit kanker ya, saudara-saudara ya. Kena sakit kanker, serosis. Saya masih usia 13 tahun. Lalu pada saat itu sudah nggak ada harapan, dokter dia bilang, ya paling 9 bulan selesai. Dokter bilang, ibu saya udah bilang kita doakan. Karena apa? Saya ini tidak punya pensiun, saya nggak bisa kerja, saya nggak punya kapasitas kemampuan untuk usaha dan sebagainya. Saya nggak punya apa-apa. Saya cuma bergantung pada bapakmu. Ibu saya bilang gitu ke saya. Saya cuma bergantung sama bapakmu. Jadi kalau bapakmu meninggal, ya siap-siap aja. Aku dikit lagi juga meninggal juga kayaknya. Nggak kuat saya. Dia nggak bilang pada yang lain. Dia bilangnya cuma ke saya. Saya nggak pernah cerita ini kepada kakak dan adik saya. Jadi saya tahu, waduh, ini kalau bapak meninggal, nggak lama lagi ibu meninggal nih, dia tergantung sekali sama suaminya. Saya panik sekali. Terus dia nangis terus, aduh, saya udah ketemu dokter bilang nggak ada harapan. Dia nangis, dia bilang, wah kalau bapakmu meninggal, aku meninggal deh. Saya diam, aduh Tuhan, tolong Tuhan. Kami aktivis gereja semuanya loh. Kami aktif di mana-mana, di Cawang aktif banget. Pak Rudi tahu kami aktivis dari ujung ke ujung. Kami aktivis gereja, saudara semuanya. Ini kok Tuhan kok nggak adil? Kenapa kami aktivis gereja sekarang Tuhan mau ngambil bapak saya? Kalau bapak saya diambil, masa depan saya gimana? Siapa yang membiayai sekolah saya? Gimana saya mau lanjutkan kalau saya mau kuliah? Udah semuanya itu udah pikir itu di sini saudara-saudara itu riuh, ribut, bising, ini ada di sini. Wah, nggak punya masa depan lah. Sampai satu saat ibu saya bilang, yuk sini, kita kumpul semuanya, kita doa untuk papamu. Kita semua doa. Terakhir ibu saya, waktu doa dia bilang gini, Tuhan, suami saya ini udah lama sakit, sangat menderita. Kalau Tuhan mau ambil, ambillah. Sambil nangis, Tuhan mau ambil, ambillah. Dia nangis. Kan saya tahu cerita dia. Kalau dia ambil, lu mati juga dong. Jadi saya langsung lihat, ini benar nih ngomongnya gitu. Kalau Tuhan mau ambil, ambil aja. Saya langsung liatin, dia masih nangis. Ambil aja Tuhan, silakan. Terus masih ada kalimat yang luar biasa. Saya memang bergantung pada suami saya, tapi saya lebih bergantung pada Tuhan. Saya langsung,
Itu toh kalimat itu. Terus saya lihat bapak saya tarik napas terakhir, selesai dia langsung. Tapi saya udah lupa sama kalimat terakhirnya. Saya langsung begitu dia meninggal, saya langsung ke kamar belakang, saya banting pintu. Saya duduk di lantai, taruh kepala di atas tempat tidur, marah, nangis. Tuhan gak ada gunanya kita aktivis gereja, gak ada gunanya Tuhan ngambil bapak saya gak punya masa depan lagi sekarang, habis sudah. Hancur-hancuran, saya nangis di luar sampai ketok-ketok. Sini ada apa? Tenang, biarkan kami masuk. Nggak usah ribut-ribut semua. Saya mau nangis. Langsung teriak, saya nggak percaya sama Tuhan. Saya bilang, saya nangis dan sebagainya sampai saya udah nggak kuat lagi nangis. Saya cuman letakkan kepala saya di tempat tidur. Dan pada saat udah tenang itu, saudara, rumah saya sebelah gereja. Itu lagi latihan Pesparawi. Lagunya lagu yang sangat bagus. Anda pasti tahu. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat. Terus kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Terus mungkin langit tak terlihat oleh awan yang gelap, di atas nyala membujur pelangi kasih Tuhanmu. Terus habis hujan tampak lagi bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Itu lagu itu saudara terus menerus. Di balik duka menanti ini pelangi kasih. Itu sampai saya, waduh, ini Tuhan lagi ngomong ke saya nih. Tuhan ngomong, kenapa takut? Lalu saya ingat doa mama saya. Kamu bukan bersandar pada bapakmu, kamu bersandar pada Bapa di sorga. Ketika hati saya penuh dengan kebisingan, ketakutan, kepanikan, dan kecemasan, saya nggak dengar tuh suara Tuhan. Tapi ketika saya mulai tenang, menenangkan diri, suara Tuhan tuh dengan lembut mengatakan, "It's okay, aku ada. Di balik dukamu ini ada pelangi. Gak usah takut." Ya udah saya keluar. Gimana mereka di luar nungguin. Gimana. Udah saya udah tenang. Saya tahu Tuhan akan tolong. Dan setelah itu saudara, saya bisa rasakan, saya bisa saksikan kepada saudara semua. Hidup kami penuh dengan mujizat. Rentetan mujizat demi mujizat, mujizat demi mujizat. Gak ada habis-habisnya. Sampai saya bilang pada anak-anak saya, kalian sehebat apapun kalian dengar suara Tuhan ya, karena hidup kita itu mujizat. Kamu tuh mujizat. You bisa kerja di Melbourne, mujizat. You bisa kerja jadi lawyer yang hebat, gajinya lebih besar berkali-kali dari bapakmu. Meskipun masih muda, itu mujizat Tuhan. Saya emang gak ada apa-apanya. Itu mujizat semuanya. Jangan mujizat Tuhan. Bersyukur pada Tuhan. Dengarkan suara Tuhan. Saya sampai bilang pada anak-anak saya ini apa? Kamu tahu kan saya anaknya janda. Saya bisa kuliah ke Amerika Serikat, saudara. Saya dapat 2 master, 1 doktor. Orang dapat 1 masternya susah di Amerika. Saya 2. Saya dapat 1 doktor. Saya mau pongah? No. Tuhan yang kasih. Itu Tuhan yang kasih. Itu kuasa Tuhan semuanya. Itu bagian dari mujizat-mujizat Tuhan. Waktu saya bilang, saya mau studi doktor. Jemaat saya sendiri bilang, nih Maulana Yusuf nih,
Pak Pati mau studi doktor? Iya. Anda tahu nggak studi doktor itu di Amerika Serikat waktu itu ya, saudara? Itu bisa menghabiskan tahun 90-an 750 juta, tahu nggak? Tahu. Punya duit nggak? Nggak punya. Minta maaf ya, kami katakan impossible. Wah itu banyak. Iya nggak mungkin lah, nggak usah mimpi terlalu tinggi lah, nggak usah mimpi terlalu besar, itu udah impossible, nggak mungkin. Itu kata-kata yang menghancurkan iman saya, yang kebisingan dari luar itu, saudara. Tapi saya cuma balik kepada Tuhan, kalau Engkau mau yang impossible jadi possible. Kerjalah. Saya pergi 7 tahun saya tinggal di Amerika Serikat. Dan mereka yang bilang impossible itu merasa berdosa, kunjungi saya di Amerika Serikat. You punya iman luar biasa, kita ngaku deh. Saya bilang bukan saya, itu Tuhan. Tapi apa yang dikatakan di sini, saudara? Jangan biarkan kebisingan dari luar itu masuk ke dalam hati kita yang membuat kita panik, cemas, gelisah, takut. Lalu iman kita runtuh. Percayalah, saudara, Tuhan bekerja. Jangan kita pikir Tuhan tidak ada. Ada Dia. Dia bekerja dengan caranya, dengan lembut. Yang kita cuma butuhkan diam, tenang, dengarkan suaranya. Lihat bagaimana Dia bekerja. Dan kalau kita dekat dengan Tuhan, saudara, kita akan rasakan, Tuhan, thank you. Kau bekerja, Engkau dekat sekali denganku. Kau bekerja dengan sangat luar biasa. Oleh karena itu, saudara, apapun tantangan, pergumulan, persoalan yang mungkin sekarang ada pada diri saudara, jangan biarkan dia mengganggu, menciptakan kebisingan di hati kita. Undang Tuhan, tenangkan pikiranku, tenangkan hatiku. Aku mau berdiam dan membiarkan Kau bekerja di dalam kedaulatanmu. Amin. Amin. Mari kita dengarkan bersama-sama, saudara, puji-pujian dari PS Anugerah.
Marilah kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Saudara, mari kita naikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini Tuhan kami bersyukur kepadamu. Kau mengingatkan kami betapa Engkau dekat dengan kami. Kau bekerja dengan caramu. Tapi Engkau ada. Dan Kau siap menolong kami dan menyelamatkan kami Tuhan. Dari berbagai tantangan, pergumulan, persoalan yang seringkali menyelimuti hati dan pikiran kami. Yang membuat kami cemas, takut, khawatir, panik, frustrasi, bahkan putus asa. Kami tidak mau lagi putus asa Tuhan. Kami tidak akan dikuasai lagi oleh rasa frustrasi, kecemasan. Tapi ajar kami Tuhan untuk berserah kepadamu, untuk tetap tenang dan melihat bagaimana Engkau bekerja dengan kuasa-Mu Tuhan, dalam kelembutan-Mu, dengan cinta kasih-Mu. Tolong kami Tuhan sehingga kami mampu melihat, mengalami sendiri kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan Tuhan, di tengah-tengah banyak orang yang putus asa, takut, cemas, khawatir, panik, pakai kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Biarlah kami boleh membagi harapan kepada mereka, sehingga mereka juga boleh bersuka cita, mereka boleh diteguhkan imannya, dan mereka juga dapat melihat dan merasakan kasih dan cinta Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami menghadapi berbagai krisis, multi krisis, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Juga krisis di dalam ekologi. Tuhan, kami mohon agar supaya tangan Tuhan bekerja di tengah-tengah para elit politik ini ya Tuhan. Sehingga mereka boleh mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Ada banyak situasi di mana seringkali ya Tuhan, keputusan-keputusan yang diambil tanpa moralitas yang kuat dan kokoh. Sehingga yang mengakibatkan begitu banyak masyarakat yang menjadi korban. Tuhan, kami mohon berikanlah iman yang kuat, iman yang kokoh, otak yang jernih, tetapi moralitas yang kuat, spiritualitas yang kuat. Sehingga ketika mereka mengambil keputusan ya Tuhan, mereka mengambil keputusan dengan takut akan Tuhan dan bukan berpikir untuk kepentingan diri sendiri atau kelompoknya, tapi berpikir untuk kepentingan semua orang dan terutama nama Tuhan boleh dimuliakan. Biarlah nilai-nilai cinta kasih-Mu ya Tuhan, nilai-nilai keadilan-Mu boleh mereka tanamkan, tertanam di dalam kehidupan mereka, di dalam hati dan pikiran mereka semua. Bapa, kami serahkan profesi kami, pekerjaan kami, pangkat kami, jabatan kami, aktivitas-aktivitas kami, pelayanan kami, dimanapun kami berada, ke dalam tangan-Mu. Kami ingin mempersembahkan itu semua Tuhan, sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Oleh karena itu Bapa berkati, Tuhan tolong agar supaya semua yang Tuhan berikan kepada kami, semua yang Tuhan anugerahkan kepada kami, boleh kami persembahkan untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu dan menjadi berkat bagi sebanyak-banyaknya orang. Berkatilah jemaat GKI Cipinang Elok di sini Tuhan, tumbuhkan jemaat ini, kuatkan jemaat ini ya Tuhan, dan sehingga jemaat ini mampu menjadi garam dan terang Tuhan di kota Jakarta ini. Terpujilah nama-Mu Bapa demi nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami.
Muliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, Tuhan Allah telah memberikan jalan agar kita mengalami hidup. Yesus Kristus, Putra Tunggalnya menjadi jalan bagi pengampunan dosa kita. Marilah sekarang kita mengingat nas dalam Mazmur 4 ayat yang ke-6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Dalam tiap ibadah bersama, persembahan akan diedarkan lewat kantong persembahan. Apabila Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka tidak dibatasi pada hari Minggu saja, persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja dan saat ini juga bisa dengan QRIS. Dan pada tiap hari dan jam kerja tata usaha gereja, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha gereja. Marilah sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian Kidung Keesaan 380, Di Sini Aku Bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang tak Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Aku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan.
jemaat yang diundang untuk bangkit berdiri. Ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil, berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Marilah kita menyatukan hati kita dan membawa persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa buat sore hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini untuk beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan namamu Bapa, dan kami juga berterima kasih buat firman-Mu yang telah ditaburkan, biarlah itu bisa membangkitkan iman kami, dan saat ini kami membawa persembahan kami kepadamu, kami juga percaya bahwa ini adalah sebagian daripada berkat-Mu kepada kami. Terimalah persembahan kami ini Bapa, dan biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk seluas-luasnya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa buat para majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini, kiranya Engkau yang memberikan hikmat kepada para majelis jemaat sehingga bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, ketika gelombang badai menerpa perahu yang ditumpangi oleh murid-murid, dan murid-murid gelisah, takut, cemas, panik, frustrasi, putus asa. Mereka lalu kemudian dalam keadaan frustrasi, putus asa, gelisah itu lalu kemudian datang kepada gurunya, "Guru, guru, kita binasa." Apa kata Yesus? Yesus bilang, bangun dia dari tidurnya. Kira-kira kalau murid-murid di sana, di sini gelombangnya, lalu Yesus bilang, "Diam, tenanglah." Hanya di dalam diam dan tenang kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Itulah kesimpulan khotbah kita hari ini. Kita nyanyikan berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu, karena jiwa dalam dosa mengerang. Kirimlah cahayamu, kirimlah berita Injil menyertai yang terlelah. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlelah. Kita telah dengar cerita dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlelah. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlelah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saudara-saudara, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Haleluya, 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 haleluya.
Marilah kita kembali menyanyikan Kidung Kesan 549 ayat yang ketiga. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyertai yang tergelap. Kirimlah berita Injil menyertai yang tergelap. Sebelum kita meninggalkan ruang gedung gereja, kami ingin mengingatkan untuk kegiatan sepekan kita seperti berikut. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Tuhan Yesus memberkati.